Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Para pemirsa channel SDITM Tangolong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan karunia Allah berikan, karunia Allah yang dilimpahkan, baik itu nikmat iman, Islam, kesempatan yang Allah berikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khususnya pada tahun ini, pada kesempatan ini, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu yang agung, tamu yang besar, yaitu Asyam, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Semoga nikmat yang Allah curahkan, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebagai amal-amal menjadikan kebaikan untuk kita bersama. Dan yang berikutnya, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan amalan sesuai kemampuan kita, sesuai kesanggupan kita. Jangan sampai bulan Ramadan kita lewatkan dengan begitu saja tanpa ada asar atau bekas di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khosirun, rugi. Karena apa? Karena tidak mampu mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh, amal kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Rasulullah menyampaikan ibrah bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang didapatkan adalah alju wal atas, lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Maka marilah kesempatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan mengisi amalan sebaik mungkin, bisa berwujud hablum minallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita usahakan dengan sholat berjamaah, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, qobliyah ba'diyah, ataupun dengan mentadaburi,
mempelajari, memahami Al-Quran, dan membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Karena dengan begitu, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan karena mampu menggunakan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran juga beberapa keutamaan dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa sebagai jalan meraih ketakwaan. Sebagaimana ayat yang sangat populer yang terdengar di telinga kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183 ini ada dua hal pembelajaran yang sangat penting. Dasar hukum dalam berpuasa sendiri adalah di dalam surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dan yang kedua adalah tujuan dari puasa sebagai penutup ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Maka puasa keutamaan yang pertama adalah jalan meraih ketakwaan. Dan ketakwaan ini disampaikan Allah dalam firman-Nya adalah suatu bekal yang hakiki. Bekal yang membawa kebahagiaan bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Kemudian takwa sendiri pengertian yang umum yang bisa kita pahami adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuannya, semampunya, mastata'tum. Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan. Pemirsa channel SDIT Anak Molong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain dari puasa adalah menjadi sebab dosa-dosa diampuni. Rasulullah berfirman, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa beriman pada Allah, menjalankan puasa Ramadan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah, disampaikan Rasulullah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah lalu. Maka puasa adalah menjadi jalan diampuni dosa-dosa kita. Maka kesempatan yang Allah berikan, kesempatan tahun ini kita dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan untuk banyak taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk bagaimana kita memohon setiap kesalahan yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Pemirsa channel SDIT Anak Molong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan yang lain yang disampaikan Rasulullah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Maka sadar ataupun tidak sadar, yang disampaikan Rasulullah ini adalah sesuatu yang betul adanya. Maka ketika orang buka puasa itu, entah itu orang kecil, anak kecil, dewasa, ataupun tua, yang terlihat dalam dirinya, hatinya, dan raut wajahnya adalah suatu kegembiraan, kebahagiaan. Dan yang kedua adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua adalah dia bertemu kepada Rabb-nya atau Tuhannya
adalah karena puasanya yang dilakukan. Dan yang berikutnya adalah orang yang berpuasa itu doanya tidak akan tertolak. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, salasun da'awatin la turaddu, da'watul liwalidihi, wa da'watu shaimi, wa da'watul musyafiri. Ada 3 hal orang yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertolak. Yang pertama adalah da'watul walidihi, doa orang tua, doa kedua orang tua. Maka yang saat ini posisinya sebagai seorang anak, marilah kita berusaha dengan sebaik mungkin. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan jangan sampai mengecewakan, membuat susah, membuat sedih kedua orang tua. Namun yang harus dilakukan adalah bagaimana apa yang kita lakukan adalah Allah dan orang tua kita adalah ridho. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ketika orang tua itu ridho, maka Allah pun ridho. Maka ketika kita yang saat ini mungkin menjadi orang tua, marilah kita gunakan. Kita menjadi orang tua yang baik, mendoakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang terbaik, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan di akhirat. Pemirsa channel SDIT yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah doa yang tidak akan tertolak disampaikan Rasulullah adalah da'watul musafir. Doanya orang musafir dalam perjalanan. Dalam Al-Quran disebutkan Ibnu Sabil, orang dalam bepergian. Itu juga doanya sangat makbul. Dan yang ketiga adalah da'watus shaimi, doanya orang berpuasa. Maka kesempatan yang Allah berikan, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, bahagia untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa manfaat untuk kita bersama. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beruntung, yang bisa memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik mungkin dalam rangka selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.